Salat Ibrahim terpaksa menerima nasib. Maklum, putranya Sulaiman 36 tahun warga desa Terujak, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, terbaring kaku setelah diduga dianiaya oknum TNI hingga tewas pada 18 Mei 2024 lalu. Merasa tak wajar dan banyak kejanggalan di balik kematian anaknya ini, Salat kemudian melaporkan peristiwa tadi ke Subdetasemen Polisi Militer Iskandar Muda dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Banda Aceh. Sebelumnya, kepada media pers, Salat Ibrahim bercerita, anaknya dicegat satu mobil yang diduga ditumpangi beberapa anggota TNI di Jembatan Lengo, Dusun Cane, Desa Rempah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Itu sebabnya Salat Ibrahim mencari keadilan untuk mengungkap tabir penyebab kematian anaknya itu. Dalam konferensi pers di Banda Aceh pada Jumat 14 Juni 2024, LBH Banda Aceh mengungkap berbagai kejanggalan dan menduga Sulaiman bukan korban kecelakaan karena dikejar TNI atas kasus ganja. Sebaliknya, Sulaiman adalah korban pembunuhan yang direncanakan. Hal ini terlihat dari sejumlah bukti. Kami menemukan selongsong peluru di lokasi dan mendengar suara senjata. Semua ini menunjukkan adanya perencanaan, ungkap Salat. Salat juga menyebut sebelum kejadian korban sempat berkomunikasi melalui telepon seluler dengan pelaku. Diduga oknum TNI yang terlibat dalam jaringan narkoba tersebut. Entah itu sebabnya, Muhammad Kodrat dari LBH Banda Aceh menegaskan, muncul dugaan jika korban dibunuh lebih dari 3 orang dan telah direncanakan. Makanya, dia membantah kronologis yang beredar di media massa bahwa Sulaiman adalah korban kecelakaan, melainkan sebenarnya korban telah ditunggu oleh pelaku di lokasi. Korban dihadang dengan mobil. Buktinya, selongsong peluru menguatkan dugaan pembunuhan, ungkap Kodrat kembali. Kodrat memperkirakan diduga motif dibalik pembunuhan ini berkaitan dengan narkotika. Sebab, korban dipaksa untuk mengakui kepemilikan barang haram tersebut yang belum tentu benar miliknya. Kodrat juga menyoroti bahwa hingga saat ini handphone korban belum ditemukan. Karenanya, Kodrat dan keluarga korban berharap penyelidikan akan terus berlanjut dan tidak hanya berhenti pada 3 tersangka yang telah ditetapkan. Karena itu mereka mendesak Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Niko Farizal mengusut kasus ini secara transparan dan tidak melindungi anggota yang terlibat. Seperti diwartakan serambinews.com, terduga pelaku pengedar narkoba jenis ganja meninggal dunia saat dilakukan pengejaran di Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur. Mengutip informasi dari keluarga korban, serambinews.com mewartakan bahwa Sulaiman diserahkan ke pihak keluarga oleh pihak TNI dalam keadaan tidak bernyawa. Kami menerima info bahwa anak kami dibawa ke puskesmas oleh aparat TNI karena ada info meloncat dari jembatan. Dan kami ke puskesmas, anak kami sudah tidak bernyawa, ujar ayah korban Salat Ibrahim pada Senin 20 Mei 2024 lalu. Salat bin Ibrahim menjelaskan berdasarkan keterangan yang diterima dari pihak TNI Kompi Senapan D pada Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, personil TNI tersebut melihat Zainuddin dan Sulaiman melintas dengan 2 unit sepeda motor jenis NMAX dengan kecepatan tinggi. Diduga keduanya membawa narkotika jenis ganja. Merasa curiga, lalu personil TNI tadi melakukan pengejaran. Merasa dikejar, salah satu terduga terjatuh. Lalu diikuti rekannya juga terjatuh di tikungan Lengko, Dusun Cane, Desa Rempah, Kecamatan Serbajadi. Entah karena panik dalam keadaan malam yang gelap, Sulaiman kemudian mencoba kabur dengan melompat dari jembatan sedalam kurang lebih 15 meter. Sulaiman jatuh tidak sadarkan diri. Selanjutnya disebut personil TNI Kompi Senapan D bersama warga melakukan evakuasi terhadap Sulaiman. Dia di puskesmas Kecamatan Serbajadi untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Adapun barang bukti yang berhasil dikumpulkan antara lain 3 bal narkoba jenis ganja dengan berat kurang 20 kg bersifat menyusut, 1 unit handphone merek Oppo, plastik bening bungkusan kosong, kaca Pirex 2, pipet, 2 korek mancis, tas lempang, dompet 2 unit, dan sepeda motor jenis NMAX warna hitam. Sementara terduga Zainuddin, rekan Sulaiman dititipkan di ruang sel Kompi Senapan dan saat ini telah diserahkan ke Polres Aceh Timur. Begitupun Salat bin Ibrahim mengaku tak percaya begitu saja, sebab keluarganya sangat kaget saat memandikan jenazah almarhum Sulaiman. Mereka mendapati sejumlah luka-luka memar di tubuh Sulaiman, yaitu di mata, pipi, dan dadanya.
Menurut Salat bin Ibrahim, jika Sulaiman loncat dan jatuh, tak mungkin lukanya seperti dipukul. Apalagi Sulaiman meloncat dari jembatan yang tingginya 15 meter. Pasti akan ada luka cacat seperti kepala pecah atau tangan patah, tapi ini luka-lukanya memar bekas pukulan. Kami menduga anak kami dianiaya, papar Salat. Karena itulah Salat membuat laporan ke SPKT Polres Aceh Timur dan melapor ke Kesatuan Polisi Militer terkait meninggalnya Sulaiman. Lantas, bagaimana tanggapan dari jajaran Kodam Iskandar Muda? Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Kapendam IM, Kolonel Infantri Alim Bahari memastikan pihaknya akan menghukum berat terhadap oknum TNI yang diduga terlibat dalam pembunuhan Sulaiman. Jika memang terbukti, maka para pelaku atau oknum TNI tersebut akan dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di militer, kata Alim Bahari saat konferensi pers di Banda Aceh Sabtu 15 Juni 2024. Terkait meninggalnya Sulaiman pada 18 Mei lalu, Alim menyebut pihaknya sedang menyelidiki kasus ini usai Salat Ibrahim, orang tua korban membuat pengaduan ke Subdenpon IM 1 Langsa tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kodam Iskandar Muda pun membentuk tim investigasi yang bekerja dari tanggal 21 hingga 29 Mei 2024, ujarnya. Alim menjelaskan setelah melalui proses investigasi yang menyeluruh, Denpom IM1 menggelar perkara di Mapomdam IM bersama auditor militer pada tanggal 30 Mei 2024. Diperkirakan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke auditor militer 101 Banda Aceh pada minggu ketiga bulan Juni tahun 2024, yaitu sekitar tanggal 20 Juni 2024 ini, ucapnya. Apabila kasus ini naik ke persidangan, Alim juga memastikan akan menyelenggarakan secara terbuka di pengadilan militer. Pihaknya bakal terus berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mengawal kasus tersebut dengan pihak Pomdam IM dan auditor militer. Kodam IM, kata Alim, berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya dan transparan, dengan mengedepankan asas keadilan dan profesionalisme. Kami memahami bahwa insiden ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami ingin menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga almarhum. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar dan provokatif. Mari kita bersama-sama menjaga situasi dan kondisi yang aman dan damai, kata Kolonel Alim. Ya, semoga saja proses hukum kasus ini berjalan dengan transparan dan profesionalisme, seperti dijanjikan Kolonel Alim Bahari, sehingga keluarga almarhum Sulaiman benar-benar mendapat keadilan dengan seadil-adilnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.